Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang untuk ibadah dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur selalu di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan yang sama kita hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, duduk kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan ke masjid, pergi salat, hadir di majelis ilmu, semoga mengangkat darjat kita di sisi Allah hendaknya, menghapus kesalahan kita, dan selalu kita mendapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat kelaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang masjid kita sudah mulai ramai, walaupun untuk sholat baru oleh anak-anak kita, karena itu adalah bahagian cara untuk membawa, mengajak atau menyuruh anak ke rumah ibadah. Alhamdulillah sudah diberikan kita atau sudah dibuat strategi mulai dari sholat subuh, kalau zuhur asar di masjid atau musola atau rumah ibadah di sekolah masing-masing, maghrib dan isya. Sebuah le dosko pak, nana pak, iya. Sebuah barakah atau kini namanya semak surau. Alhamdulillah. Itu adalah bahagian strategi untuk membawa anak ke rumah ibadah. Mari kita dukung hal yang seperti itu, karena itu baik. Yang baiknya, karena menyuruh anak ke rumah saji itu kalau zaman kini itu memang payah, sangat payah mana, susah. Kadang anak awak seorang pun tak bau dia awak doh. Nah, kini lado caronyo pakai absen. Kadang cak kau dapat harus bagaimana? Ya mungkin sebagai latihan ya karena absen gitu kan. Termasuk bapak ibu guru yang selama ko malih ke rumah saji, nah kini lain mencogok jo dek karena absen tuh. Tapi lurian niat belia bukan karena absen, tapi kita adalah beribadah. Luruskan niat lagi. Beko dek karena absen, beko habis beko ganti li kota tu lain lah bedele tu mah. Ini kan program tu.
Kau dapat jam model itu. Karena kita ibadah, kamar ramai masjid itu memang tentu awak. Tapi setidaknya banyak nilai positifnya. Assalamualaikum. Nan datang ke rumah masjid yang pokok-pokok saja, yang biasa-biasa, kini sudah ramai. Alhamdulillah. Bagaimana kita mengatur menatanya lagi di masjid? Tidak boleh ribut. Adab-adab di masjid dipakai. Kan gitu. Salat tidak ada ribut. Ini kadang-kadang anak dia tak biasa ke rumah masjidnya, tiba-tiba di masjidnya ribut juga, ngota juga gitu kan. Siap salat, zikir, doa, gitu. Supaya tidak terganggu adab-adab di masjid tersebut. Masjid itu kan asal katakan dari sajadah. Sajadah artinya sujud. Masjid isi makan tampe sujud. Tampe sujud itu berarti tampe ibadah itu. Jadi sebelum dibawa anak cucu awak ke rumah masjid, sebelum ke rumah masjidnya bapak ibu di rumah tetap awak beri dia arahan bimbingan ilmu dari rumah. Bapak ibu, kakek nenek kalau usianya tinggal, sampaikan anak-anak awak di masjid tidak boleh ribut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena anak itu adalah harapan bagi kita sebagai orang tua untuk masa depan, baik di dunia masih hidup atau apalagi di akhirat yang sangat kita butuhkan. Karena nanti di akhirat tidak ada yang akan menolong awak. Di alam kubur saja tidak ada yang akan membantu lagi. Siapa yang akan menolong awak? Itulah salah satu anak-anak yang soleh. Makanya sangat perlu anak yang soleh itu. Anak yang soleh itu kalau dia berbuat, setiap perbuatannya yang dilakukannya kebaikan, maka kebaikan itu mengalir sama orang tuanya. Itu yang demokrasi termasuk di situ jariah, amal jariah, kebaikan jariah. Jadi bukan hanya doa, di situ bahasanya doa itu umum. Doa doa, mengajak, membawa, menyeru, berbuat. Saja yang di karajon de anak tu dalam kebaikan itu dia mendapat pahala, orang tuanya juga mendapat pahala, mendapat kebaikan, karena itu adalah imbas daripada orang tuanya dulu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau dilihat dalam Al-Quran ada beberapa tipe, beberapa macam anak tersebut dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Ini harapan kita, anak tu sebagai penenang hati. Kau dapat anak cucu awak tu memang tanang hati awak dibuatnya, ndak panik awak dibuatnya doh. Nyo kadang-kadang don de 8 niang mau mencari anak mo tu. Nyo doi gitu deh. Tempat lain, siko ndak ada tempat lain. Di mana sekolah kini entahlah sakit kepala mo mencari nyo. Dulu so katu alun ado anak dak tangguang minta anak doh. Kini lado anak lah sakit lo kepala ribuan. Kan menjadi beban jadinya tu. Jangan. Bahas supaya anak tu menjadi tenang. Biasakan, amalkan selalu doa itu dalam Al-Furqan itu Bapak Ibu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqi imama. Biason itu taruh. Itu doa tu. Supaya anak turunan awak tu, keluarga awak tu menjadi tenang. Ndak sakit kepala awak pai bakarajo do Pak. Kok sakit lo kepala pai karajo tu Ujo-ujuan tu malih benih lain tu gitu.
ditenang. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan, keturunan, pasangan-pasangan yang menyenangkan hati. Itu kan luar biasa itu. Dan jadikanlah kami ya Allah imam. Imam itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita kupas ayat ini Bapak Ibu hadirin. Untuk menjadikan keluarga itu tenang, jiwa awak, nyaman awak, bapak-bapak, kalau awak panik di kantua, lah sakit kepala di karajo dak tanggung banyak do, pulang awak, tiba di rumah tu nyaman seharusnya. Ajan bertambah sakit lo kepala di rumah. Kok kau tambah sakit lo kok? Tu penyakit ini tu mah. Ini tidak boleh. Tu tugas ibu-ibu lah itu. Dia kalau lah pulang suami awak tu sikon tak do yang pasangan muda tak do nak. Kau usia-usia senja sudahnya. Nang kabi sudah mah. Usia sanjo. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang jelas kita amalkan selalu doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Selalu diamalkan. Agar Allah memberikan kepada kita pasangan-pasangan, turunan-turunan yang menyenangkan hati. Jangan sampai panik awak duenya. Bapak Ibu, untuk menjadikan anak tu senang awak, nyaman awak, tenang hati kita, itu butuh proses. Berproses. Nah, memang proses itu awak jalani, tidak usah mengaluah-ngaluah. Pokok target awak itu adalah anak. Nyo kadang ada juga bagai sukses mendidik di kampus, sukses dia mendidik di sekolah, anaknya hebat, juara, olimpiade ini, olimpiade itu, sampai kanin pai lomba anak sekolahnya di kampusnya, balik ke dalam rumah tangga muradul, baserak. Padahal itu yang wajib. Yang wajib dalam rumah tangga. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Karena memang ada kaduan-kaduan jamaah bagai panik anak mohon salia ustaz. Jalah panik lo. Kalau panik tu dah tentu nak dia awai jalah hal do. Urui je lo elok. Gitu. Makanya memang butuh proses. Jadi kalau ada awak bapak ibu dititipkan oleh Allah anak, cucu, kesempatan kini kok untuk menggiring mereka agar awak menjadi tenang dan nyaman. Tuh, berbalik kawak balik tuh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin kalau untuk menjadikan anak itu supaya awak nyaman dan tenang, itu prosesnya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19. Ada di situ tuh. Insyaallah kalau itu awak terapkan, awak akan tenang, nyaman, tentram. Itu jaminan Allah itu. Surah Luqman surah 31. Ayat 3 walih sampai 9 walih. Ya bunayya, ayat 3 walih itu. La tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman, dosa yang sangat besar. Syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Saya lihat dalam Al-Kahfi uraiannya. Syirik tuh. Ayat 110. Wala tusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan engkau persekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu dalam beribadah, ibadat umum. Bukan hanya salat. Bukan hanya salat. Seluruh yang kita lakukan ini pada konsepnya adalah ibadah. Kalau niat kita tulus karena Allah.
Melakukan itu jangan ada terbawa hal-hal kesyirikan di dalam hidup. Tuh. Jadi konsep tauhid itu sangat menjabar, luar biasa. Maka artinya dikawal taruh tauhidnya tuh, mulai dari kecil. Makanya kalau ada ibu-ibu yang hamil itu di iduan baca Al-Quran atau tilawah Al-Quran, kalau pandai awak baca Al-Quran tu, iduan saya tilawah Al-Quran di rumah tu 24 jam. Bila saya mati, bisa baterai baru matinya. Iduan saya teri, ndak kabah tu. Jadi masalah. Bagus, boleh. Itu dalam rangka mengawal tauhidnya. Melayih anak beko di azan dan di koma, di sia, di ayahnya. Itu dalam rangka mengiring tauhid. Agiah nama yang elok, nama yang baik, memang seperti itu konsep dalam Islam itu. Ayahnya bagian nama yang baik, karena nama itu nanti akan dipanggil. Nama itu bagian dari doa. Muhammad, manusia yang terpuji. Umairah, kerencah itu. Adibah, wanita yang beradab. Latif, lemah lembut. Banyak nama-nama dari Al-Quran. Nah, pokok jangan salah nama salah. Kadang-kadang walaupun dari Al-Quran ada juga yang enggak. Siapa nama yang pokok dari Al-Quran kami ambil. Ya siapa namanya Jahannam. Itu dah muah tu dah. Neraka tu. Ada juga di tempat lain pernah awak dengar piak banun. Itu sesek tu. Piak tu kalau awak di Minang apa? Padusi. Banun tu bahasa Arab tu Bapak Ibu. Laki-laki. Jadi piak ke laki-lakian, bencong anak itu mah. Piak banun, tak boleh. Yang perempuan tu banat. Banun kan laki-laki. Contoh kalau ada. Awak pernah mendengar kakek-kakek melalui cucu piak banun. Padahal namanya ada. Ndak usah. Atau secara langsung bencong, piak bencong kan gitu doh. Hati-hati. Kawal tauhidnya taruh. Masukan sekolahnya yang baik. Didik di rumah. Itu di rumah baru tuh. Jadi program di rumah itu Al-Quran Surah Luqman itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Terapkan itu, insya Allah. Dijamin. Siapa yang jamin? Allah yang jamin. Jadi kawal tauhidnya taruh. Ajarkan dia bersyukur kepada Allah, berbakti ke orang tuanya. Itu dalam surah Luqman 7 tu. Baca payung bersyukur kepada Allah. Sakit dia gih syukuri, banyak dia gih syukuri. Semua itu adalah karunia Allah. La in syakartum la azidannakum. Itu keterangannya. Ini kadang-kadang anak ko ama ko la payah dari pagi memasak basi tungkin di dapur tu dia dong kayaknya dia mancapaknya dia aso aku ndak lama doh akan nama awak mamiwuh pawi itu gitu. Nah, makan ini rezeki kita, syukuri. Jadi anak tu lelok kalau salahnya tegur Bapak Ibu. Oh kayak gitu. Ada dulu bagai masukan ke sekolah ke pondoknya 3 bulan di rumah ndak namuh balik pondok doh. Baru nak namuh antum balik ke pondok. Toge ke toge tu buya makannya sebenarnya. Tu alai tempe sebenarnya. Pelik sama lado seketik sebenarnya. Bersyukurlah buyuang. Itu di Palestina orang nak makan tu doh. Ndak makan doh, rumput ni makan orang doh. Ikut toge sehat. Syukuri salah. Hanya niang nama. Bukan pasang ke telinga terus. Jangan sampai awak kalah lo. Bahasa-bahasa awak tu dia nak. Ajari dia, kawal terus. Berbakti sama orang tuanya. Banyak kini anak-anak yang pahlawan ke orang gaib.
Jangan salah anak, orang gaek nan salah, banyak dididik anak. Itu konsepnya. Kalau anak melawan ke orang gaeknya, ayah zaman dia salah. Karena tidak dididik. Basaran saya ke sekolah, basaran ke sekurau. Tidak cukup dengan itu. Di rumah dulu. Padahal dalam Al-Quran sudah ada itu. Fala takul lahu ma'uf. Janganlah kamu mengatakan ke orang tuamu, ayah dan ibumu, kata-kata cis. Itu bahagian bukan hanya kata dipanggil, tidak datang toh, itu bahagian dari situ. Baca tafsirnya itu, turunannya itu. Bahkan tinggi bahasonyo dari bahasa awak, itu bahagian dari kata melawan. Bahkan menurut Imam Ghazali, Imam Syafi'i juga menyatakan, tidak boleh berdebat dengan orang tuamu, walaupun orang tuamu salah dan kamu benar. Tidak boleh berdebat. Apa ya anda? Itu dalam rangka apa tuh? Menjaga hati. Hati sia, hati orang gaek. Mungkin awak bana saat itu, orang tua salah, tapi hati dia tidak nyaman tuh doh. Begitu bana menjago. Bahkan dalam sholat sekalipun, kalau dipanggil awak di orang gaek awak, dalam sholat sunnah, nah sunnah ya bapak ibu ya, tafsirnya sholat sunnah di situ tuh, itu barantian sholat tuh, bukaan pintu. Mungkin ayah awak zaman deh awak datang dari kampung, awak sholat duha, ibu-ibu di rumah atau awak gitu kan, pintu ditutui. Nah, ayah ibu datang, tolong bukaan pintu. Tuh berhenti tuh. Berantian sholat tuh buka pintu. Ayah, ibu, ayo masuk. Begitu adab. Kecuali sholat wajib ya bapak ibu ya. Sholat wajib enggak. Enggak sholat wajib tuh pakai adab lagi itu. Kalau sholat wajib, keraskan di bacaan yang mulia di karehan. Allahu Akbar. Mama, anak awak kan sedang sholat. Yuk, tunggu aja dulu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Gitu. Kalau sholat wajib itu hak Allah. Nggak boleh berhenti doh. Lanjutan sholat tapi karehan. Main boleh di karehan. Beko sholat zuhur baca Al-Fatihah kare-kare kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Ibu ya, itu adab. Begitu dengan orang tua. Kita berharap mudah-mudahan anak awak di mana itu didapat ya ilmu, banyak membaca, banyak mendengar, supaya anak-anak kita itu, turunan kita menjadi turunan yang soleh dan soleha. Hadirin kaum muslimin, kokohkan, kuatkan keyakinannya. Kurumi Bapak Ibu, anak awak kadang-kadang lah yakin tapi masih bimbangnya, ragunya. Kuatkan taruh. Nah, yakin ya, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Jadi kalau lah berjalan anak tu di jalan ambana, Bapak Ibu, lurian taruh. Contohnya pingin alah lawa arahan, ini pingin masuk sekolah agama. Tahu-tahu dek pengaruh kawannya mau masuk iko selah, masuk SMP, masuk SMA selama. Lurian melihat, timbang. Ini baiknya, ini manfaat, ini mudarat. Kepada masih ada curhat kepada awak tuh. Kepala sekolah pula itu. Anaknya dari MTS, bisua pingin masuk SMA. Padusi, minta balian onda. Ke Ciambon dah usah lah bu. Membenah bu, kan anak ibu tuh, tapi ambo melarang. Ambo sen laki-laki, namun tak berani ambo bagi onda tuh. Apalagi zaman kini. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kadang-kadang hal-hal itu hal yang sepele, tapi itu membuat batu sandungan bagi kita nanti kehidupan awak. Jadi dikawal taruh, kokohkan, dikuatkan keyakinannya itu. Kalau sudah dalam agama, kalau sudah kepada Allah dan Rasul, itu hakul yakin. Makanya dipabanyaknya taruh ilmu agama, banyak taruh. Kadang-kadang kan ada Allah
anak sekolah agama mereka makan tu. Makan sesama makan nasinya, enggak ada rumput makan anak. Sama saja. Pangsit juga, martabak juga makan ada beda ada. Jangan diremehkan juga yang agama tu, Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang agama prestisenya sangat luar biasa. Juara nasional, internasional banyak. Olimpiade ini, olimpiade itu bisa. Medali emas bisa. Jadi tentara ada. Jadi polwan ada. Banyak. Ini bukan penghalang untuk dia berkecimpung. Jadi dokter banyak. Ya, apalagi kalau kini kedokteran lah buka program beasiswa tentang masalah ada hafiz Quran. Hafiz dia 30 juz, gratis sampai tamat. Atau gratis uang masuk, diterima langsung. Ada. Di tempat kita kan ada itu. Anak-anak yang masuk ke rumah tapis awak, dia pingin masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu. Ada itu. Kepolisian ada juga ada, tentara juga ada. Jadi tidak kalah bersaing. Yang penting agama, jadi tinggalan itu perlu. Jadi kokohkan. Kemudian termasuk di dalam surah Luqman ayat mulai dari ayat 3 baleh sampai 9 baleh itu, kuatkan kesadaran ibadah. Itu perlu gua. Jadi kalau kini ndak ibadah karena absen dulu dah. Tapi sadar ndaknya. Beko baranti absen, beko nyedak tiba sembahyang itu doh. Kan ada juga tempat lain di siko ndak ada, tempat lain gitu kan. Kalau ndak di absen nyedak tiba doh. Nah, kalau dapat pejabat itu dicoba lah ditunda itu mah. Seluruh pejabat wajib sholat berjamaah di rumah tempat masing-masing gitu. Absen ambil gitu kan. Panuh saja itu mah. Seluruh pegawai itu. Cukuplah absen Allah saja. Itu yang penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kuatkan kesadaran dalam beribadah. Itu yang terpenting. Karena anak-anak, kenapa kepada anak itu tujuannya? Karena anak itu masih dia labil. Dia masih mencari jati dirinya. Makanya sangat perlu. Termasuk tanamkan tanggung jawab sosial. Kok kurang banyak ini kok tanggung jawab sosial. Ada orang terjelapak di jalan, ndaknya tolong, dah nyopoto, nyopidion, nyobuilah kok status WA-nya. Padahal pertolongan pertama itu perlu, wajib. Kita ada kejadian dulu, tahun berapa kita tidak ingat lagi Bapak Ibu. Awak pulang kajian malam. Entah Ramadan, entah di luar Ramadan lah, pulang wirid. Hari hujan. Bypass sedang bangun baru. Apa tu jalur dua di tengah tu. Ada terjelapak situ cie. Ramai orang. Hari hujan tu. Bocalik tu. Wih, ndak ada yang muawai seorang Allah tu. Awak turun ke Cian, bang. Abang angke naian ke motor mogah. Angke. Apa caranya Pak? Angke salah. Awak selamatnya awak aku dulu. Ini lah terjelapak situ tu. Awak ambuantan ke KSPH. UGD. Abang masuk deh. Mau pulang lagi semua kan. Urus tu dulu. Tak perlu dipoto-foto doh. Orang kecelakaan ngapain dipoto-foto? Pertolongan tu yang perlu. Itu kan kepekaan kepedulian sosial tu kan kurang benar ni kok. Hang barahang heng bereheng gitu. Saya lihat tu. Makanya hati-hati. Makanya jangan dididik anak awak makan itu, contoh kecil. Makanan jangan dibawa keluar kalau orang tak kedagia. Itu kan sepele itu. Kalau ada anak cucu awak, kamu makan ke depan mama. Ada teman situ. Aduh, lagi ke bagiannya. Agi beko saya cupil seorang deh. Hanya anakku enggak untuk awak saya cukup kan dalam. Biar dalam. Orang mencelagui anak orang tu, awak makan tu. Itu kan adab tu. Tidak boleh. Tempat lain siko ndak ada doh. Malah ada bagi makan anak sepanjang komplek oke. Awak suruh tu ya jalan, suruhnya jalan. Bekolah la putar sadoh baru habis nasi itu gitu kan.
Itu bukan adab itu. Adab yang tidak baik. Tidak boleh. Itu kan hal yang sepele itu. Tidak peka. Lingkungan-lingkungan. Nah ini kadang-kadang. Saya lihat tetangga. Kadang-kadang tetangga aku kalau 3 hari tidak makan begitu. Awak masak lama masakan itu. Babawun sekeliling. Awak saja memakannya. Itu sudah kena diadab itu. Ibu-ibu sikon ada ibu tempat lain gitu kan. Memang begitu kata Nabi, kalau kamu memasak, masakannya wangi, tercium kepada tetanggamu, banyakan kuahnya. Agih tetanggamu. Itu kuah Pak, indah ada agih lah kuah tuh. Kalau leceke wah agih itu kuah tuh. Itu apa artinya tuh? Menjaga. Saleh lah daging seketik. Tahu gak sakare gitu kan. Berbagi. Bapak ibu kalau membagi makanan ke tetangga, jangan ibu yang membagi. Ada anak di rumah, ada cucu di rumah, suruhnya. Itu secara tidak langsung awak lama latih anak tuh. Tuh, hantar ke rumah tuh. Jadi latahan saya dibuat mungkin membuat kolak tuh kan. Bara-bara tetangga go, ada gak 8 piring? Ah, 8 piring. Tangga situ. Inyo suruh. Secara tidak langsung awak lama latihannya untuk berjiwa sosial muagiah. InsyaAllah bu, lah kadang besok tak payah doh, anak awak tak paciki doh. Tidak percaya sebuah lah, karena kita praktekkan di rumah kayak gitu. Jadi kalau orang rumah masak tuh anak-anak suruh, kamu antar sana, antar sana. Ini dalam rangka kita bagaimana generasi dan anak-anak kita itu menenangkan tanggung jawab sosial. Raso jo pareso, malu jo sopan. Itu sangat-sangat luar biasa. Tanamkan sikap sederhana. Itu ayat 19 kan ada itu. Jadi tidak boleh bermewah-mewahan, berlebih-lebihan. Itu kan dalam Islam kan tidak dianjurkan itu. Berjalan sebelebih-lebihan tak boleh doh. Wala tanshif fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angku dan sombong. Begitu kata Allah. Nah, cari salah model perjalanan orang sombong. Orang angku tu. Anyo yang berjalan doh. Masih ngongak situ ha. Tidak boleh. Begitu. Itu adab. Nah, kan luar biasa itu. Nah, tanamkan ke anak. Jadi berproses Bapak Ibu, menjadikan anak yang soleh itu memang butuh segala-gala. Baca dalam kitab syirah-syirah bagaimana para nabi, para sahabat mendidik anak-anak beliau, orang-orang soleh, itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kepekaan sosial itu sangat penting sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya Bapak Ibu boleh? Satu baru. Jadi tipe di dalam Al-Quran, anak dalam pandangan Allah, dalam pandangan Al-Quran, yang pertama yaitunya bagaimana anak itu mampu membuat hati kita nyaman, tenang, dan tidak menyusahkan orang tua. Jadi kalau ingin awak anak yang soleh, sanang awak soleha, memang diusahakan. Ya silakan Ibu, tanya Bu. Mau kek tangan Ibu nampaknya tuh. Halo, ya Bu. Jangan nampak ya anak ada Bu. Oh sujud sajadah. Apa yang dibaca? Biasanya ada ditulis di masjid Ustaz mah. Sajadah wajhiha lillazi khalaqahu. Biasanya ada. Enggak tolong sih Ustaz nanti di print seketik kok diletak saya di situ supaya ibu-ibu. Tapi jangan sajang sujud lah ibu baca dah. Sepan sujud lah sajadah wajih lah kan gitu. Dihafal saja itu kan. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqahu wa basarahu wa sam'ahu fatabarakallah. Panjang itu ada itu, ada. Itu di dalam buku-buku tuntunan salat lengkap ada. Di handphone ibu ada juga itu. Buka saja nanti doa sujud sajadah atau sujud tilawah, ada itu, bisa.
Itu tinggal menghafal aja lagi itu. Kok ndak dapet itu doh, kok alun dapet itu dah, baca saya yang dapet. Subhana rabbiyal a'la boleh. Tapi kalau bacaan khususnya itu. Halo, iya Bu? Boleh. Boleh. Ya Bu ya. Tapi jangan ndak dapet kepanjang sah. Lah sampai meninggal besok ndak dapet atau ndak dosa namanya itu doa. Usaha lah Ibu ya. Bisa dihafal, bisa dihafal. Dia sedikit cuman. Paling-paling bagi tetangga nyobuang nampak dewa. Iyo makanan awak nyobuang tapi yang apa yang lain nyobuang bagai. Oh enggak lah. Enggak. Bu, luruskan niat kita kembali. Nah itu, luruskan niat kita kembali. Awak kan tak bagi racun kayaknya dah. Kita yang kasih itu kan makanan yang halal. Awak masak, awak buian. Kalau awak luruskan niat, insya Allah. Ini dari hati ke hati, Bu. Dan cemilai. Tapi awak tak boleh sesuatu, tak boleh buruk sangka kepada kawan. Beko buang beko. Beko nak makan. Kalau ladinya tak saradinya lah. Itulah hak beliau tu. Ndak perlu lah awak pikiran itulah doh. Ya, tugas kita adalah memberi. Lah sampai di beliau tu hak beliau tu serah. Mau beliau agian ke orang lain silakan, dia agian ke orang lewat silakan, beliau makan di anak cucu silakan. Itu sudah menjadi hak beliau. Ya. Tadi masalah, jangan pikiran benar lah Bu. Beku panik itu, ya Bu pikiran itu beku. Ya Bu ya. Yang lain masih? Jadi satu, anak sebagai penenang hati. Itu dalam Al-Quran surah Furqan ayat yang ke-74. Yang kedua, dalam pandangan Al-Quran, anak sebagai perhiasan. Bapak Ibu, anak sebagai perhiasan, anak cucu sebagai perhiasan. Al-Kahfi anak 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu itu kata Allah adalah perhiasan kehidupan dunia. Ingat perhiasan. Dek karena perhiasan maka rawatlah baik-baik. Manfaatkan dengan baik agar perhiasan itu bermanfaat. Jangan sampai perhiasan itu membuat mudarat. Ada perhiasan itu membuat mudarat lain. Dek terlalu banyak galang ameh berpakai kanin nyopotong tangan tu diurang. Nyopotong sadang tagak dah. Walanya pada dulu. Awak mendeko segala jawab jari. Tak usah. Jadi perhiasan itu ambil manfaat dari situ. Jadi harta dan anak itu bahas supaya bermanfaat bagi awak. Nanti suatu hari harta dan anak itu tidak akan bermanfaat. Selagi ada diberikan kesempatan untuk mengambil manfaat, ambil dulu. Karena nanti suatu hari Allah akan tutup manfaat itu. Ada dalam Al-Quran itu. Yauma la yanfa' wala banun. Di suatu ketika saat itu hari itu yauma la yanfa' ma la yanfa'. Mal tidak bermanfaat. Wala banun, termasuk anak. Jadi anak dan harta di saat itu tidak manfaat. Kalau dalam tafsir itu dijelaskan bila itu saat dalam sakaratul maut. Jadi sebelum sakaratul maut manfaatkan dulu. Ibu punya handphone, manfaatkan handphone tuh bisa produktif. Jangan menonton TikTok kepanjang saya. Ndak ibu-ibu tempat lain. Sikon ada. Manfaatkan untuk baca Al-Quran kalau ndak ada Al-Quran. Untuk belajar hadis, download di sana. Ada hadis itu, banyak hadis. Hadis Arba'in, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada aplikasinya. Tinggal nulisnya itu. Agar bermanfaat. Contohnya kan, ibu pandai membuat kue, ibu tulis, fotoan, kirim. Bisa lewat video, bisa lewat foto,
bisa lewat ibu yang ada media sosial itu, medsos tuh. Kirim di situ. Dibaca di orang, diamalkan contoh di orang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi ibu. Walaupun ibu awaklah berada di alam barzah nanti sekalipun. Bagus itu. Nah, kini kan di video nih tuh, masuk YouTube, bapak-bapak, ibu-ibu kan masuk YouTube tuh. Nah, mudah-mudahan walaupun awaklah meninggal nanti itu ngalir itu pahala kebaikannya. Kalau tidak diakui lah di orang YouTube kok. Orang YouTube kadang perangai banyak loh kok. Biasanya yang diakui itu yang bertentangan dengan haknya gitu kan. Awak bahas LGBT, yang diakui itu. Banyak video yang diakui itu. Bahas tentang masalah apa lah gitu. Tidak ada untuk apa. Jadi sangat penting sekali anak dan harta itu kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ini sebagai perhiasan. Nah, maka selagi manfaat bisa diambil, jadikanlah perhiasan itu sebaik-baiknya untuk kita taqarrub ilallah. Jangan sampai perhiasan itu menjadi mudarat bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lengkap bertanya Bapak Ibu boleh? Jadi karena perhiasan itu kalau ndak kita manfaatkan dengan cara baik, ndak kelola dengan cara baik, maka nanti akan memberi mudarat dan masalah bagi kita. Anak kayak gitu jo. Jadi anak-anak ndak dididik dengan cara baik, tapi kok anak langsung bersalahan. Anak ndak mau sholat, anak ndak mau mengaji, anak melawan ke orang gai, nyo meminta ke panjang saya. Kadang-kadang ada anak narkoba bagai, ada marokok bagai, pergaulan bebas. Satio dia melakukan dosa, maka dosanya ngalir sama orang tua. Itu dosa jariah namanya itu. Batu proses pendidikan orang tua ndak mana. Maka so katu ketik didik mana lo elok dulu. So katunya alun bakuku lah do, alun pandainya malawal na do. Kalau lah SMA lah kuliah tu kan di karyan tu lah bayonya do. Nya semua jom membantu batang rabuang tu, di patahnya beko. Ndak bisa. Kalau anak sudah balik dan berakal tu pendekatan lagi. Timbang-timbang. Kalau sholat ini manfaat, ndak sholat ini mudarat. Ayah dan ibu belum tentu bisa hidup selamanya bersamamu. Kalau kamu tidak mandiri, kamu dengan siapa hidup? Kalau kamu tidak bisa masak seorang, nanti ayah dan mama tidak ada usianya kemasan. Anak itu jadi manjuan Bapak Ibu. Saya tidak ada. Bahkan dari SD dia sudah mulai jualan. Sampai kini lah mahasiswa, lah kuliah lah gini itu di Mesir tu manggalihnya pengenal bro. Kenapa tuh? Nyuntuang nih pikiran untuk kehidupannya. Yang Bapak Ibu tuh. Kapai petang datang gua banyak ambok doh. Akhirnya lah bisa kirim. Lah nyambali kini transportasi di situ. Padahal beberapa bulan ini baru tuh. Kenapa ditanamkan nilai-nilai kemandirian? Iko anak lah kuliah masang tali sepatu awak aja baru. Iya. Dah amuh itu tu dah. Iko biasanya kakek nenek kok paling super kok. Biasa kakek nenek gitu kan. Nah, kalau cucu tinggal juga kakek dan nenek sangat manja sekali. Ya Bapak Ibu ya, berikan dia kemandirian. Biarkan dia salah. Oh luruin kok. Biasa salah itu. Jatuh kok tagak. Udara sih biasa soalnya tuh. Jangan diajak cengeng anak, tidak boleh. Pas. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan lagi bisa kita kupas. Dia 4 tipe anak dalam pandangan Al-Quran, baru 2 yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, taufik dan hidayah kepada kita dan anak turunan kita. Pertama tadi anak sebagai penenang hati, yang kedua anak sebagai perhiasan. Mari kita berharap, berdoa, bermohon ke Allah, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Walaupun minkum ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.